Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reski Fadilah, NIM 2002 Perkenalkan, nama saya Reski Fadilah dengan NIM 2002 1050 2044. Di sini saya akan menjelaskan tentang kode program dari aplikasi yang saya buat, yaitu data pemesanan barang dari mata kuliah struktur data. Dapat kita lihat pada tampilan di sini ada baris header, yaitu encode stream dan encode Kanye-ha untuk mengakses program ini agar dapat berjalan semestinya. Kemudian using namespace std untuk mengakses cout agar bisa berjalan pada program ini. Di sini kita dapat pada baris kelima terdapat fungsi struct pemesanan, di mana di dalamnya terdapat nama, alamat, memesan, email yang bertipe char. Di sini ada pesanan, next, dan press. Di sini kita pada baris 12 kita mendefinisikan pesanan awal sama dengan 0, akhir sama dengan 0, lihat, baru, dan hapus. Kemudian pada baris 14 di sini terdapat fungsi input the pesanan bertipe void, berisikan baru sama dengan new pesanan atau pesanan baru, baru menuju next sama dengan 0, baru menuju pref sama dengan 0. Kemudian terdapat menu fungsi cout, nama, dan fungsi pemanggil scene baru menuju nama yang terdapat pada cout agar ditampilkan pada output. Nah, berikutnya ada alamat, email, dan memesan. Semuanya sama dengan fungsi menampilkan nama. Kemudian pada baris 27 sampai baris 34 terdapat fungsi if else, di mana awal sama dengan 0. Jika awal sama dengan akhir sama dengan baru bernilai true, maka baris if akan dieksekusi hingga muncul pada layar output. Tetapi jika bernilai false, maka yang mengeksekusinya adalah fungsi else dengan akhir menuju next sama dengan baru, baru menuju f sama dengan akhir, dan akhir sama dengan baru menggunakan sistem kelas. Kemudian masih menggunakan tipe data void, yaitu menu hapus data teratas yang juga berisikan menu perintah if else. Sama seperti di atas, jika awal menuju next sama dengan 0 dan isinya awal sama dengan akhir sama dengan 0, maka cout akan menampilkan data sudah kosong jika bernilai true. Tetapi jika bernilai false, akan dieksekusi oleh perintah else, yaitu hapus sama dengan awal, awal sama dengan awal menuju next, kemudian awal menuju pref sama dengan 0, atau delete terhapus. Nah, pada baris ke-47 dan masih menggunakan tipe data void, yaitu menu tampilan data pemesanan. Di sini telah dideklarasikan atau didefinisikan lihat sama dengan awal, di mana kita menggunakan fungsi while dengan syarat lihat operator sama dengan 0. Di sini ada cout, beberapa cout agar nantinya ditampilkan pada layar output dengan
tampilan data pemesanan yang berisikan nama, alamat, email, dan memesan. Kemudian di sini dengan syarat pada baris ini kita lihat sama dengan lihat menuju next. Kemudian kita masuk ke fungsi utama yaitu fungsi main. Di sini kita telah mendeklarasikan variabel pilih bertipe integer. Di sini kita juga menggunakan fungsi do. Dengan di sini kita dapat melihat tampilan awal dari output dari program yang saya buat yang berisikan aplikasi data pemesanan barang yang memiliki daftar menu. Kemudian pertama masukkan data pemesanan, kedua hapus data pemesanan teratas, dan ketiga tampilan data pemesanan. Kemudian ada juga pilih menu ke, misalnya menu pertama, kedua ataupun ketiga, sesuai yang diinginkan. Kemudian kita masuk ke fungsi switch atau pilihan, di mana terdapat 3 case. Nah, pada case pertama kita diperintahkan untuk memasukkan data pesanan, yaitu daftar menu pertama, yaitu ke 1. Kemudian break jika kita tidak memilih 1, maka otomatis melompat ke case berikutnya. Kemudian case kedua, di sini kita memilih untuk menghapus data teratas. Sama dengan di atas break, jika kita tidak memilih case kedua atau daftar menu kedua, maka akan melompat ke case ketiga. Kemudian case ketiga di sini ada pilihan. Nah, di sini jika baru sama dengan 0. Jika bernilai true maka akan diakses ke menu if, tapi jika bernilai else atau salah, tidak ada data yang kita masukkan, maka tampilan data pemesanannya akan menampilkan layer output akan menampilkan data masih kosong. Kemudian break, yaitu jika kita tidak memiliki ketiga, maka secara otomatis kita masuk ke case berikutnya atau sebelumnya. Nah, di sini ada default. Default ini berfungsi secara otomatis apabila kita tidak memilih salah satu case, yaitu case pertama sampai ketiga. Maka secara otomatis akan muncul cout menu tidak ditemukan, karena memang kita tidak menerapkan menu selain daftar menu selain ketiga ini. Jika di luar dari ketiga ini, maka otomatis akan muncul pesan menu tidak ditemukan. Nah, di sini ada fungsi while, yaitu pilih kurang dari sama dengan 3. Nah, di sini artinya jika pilihan kita kurang dari 3, artinya kita tidak memilih 1, 2, 3. Di luar dari itu, misalnya 4, 5, 6, maka akan muncul pesan ini, menu tidak ditemukan. Oke, get artinya keluar. Oke. Dan sekian dari penjelasan saya. Semoga Anda memahami. Dan sekarang sudah maghrib, jadi terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke.